Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, jumpa kembali dengan saya pada hari ini, hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan untuk melakukan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, maka terlebih dahulu kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal yang ke-145 ayat 17. Demikian dikatakan, Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, berbicara tentang keadilan, saya yakin semua orang di dunia ini pasti ingin diperlakukan dengan adil. Benar tidak? Benar sekali. Tidak ada seorang pun manusia di dunia ini yang senang, yang terima kalau dia diperlakukan dengan tidak adil. Sebaliknya apa? Kita akan marah, kita akan protes, sedih, kecewa ketika kita diperlakukan dengan tidak adil. Dari anak kecil sampai orang dewasa, semuanya ingin diperlakukan dengan adil. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, namun bagaimanakah fakta yang kita lihat atau yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari? Sudahkah semua orang di dunia ini mendapatkan keadilan? Atau sudahkah semua orang di dunia ini diperlakukan dengan adil? Ternyata kalau kita mau jujur, ketidakadilan itu sudah marak terjadi. Di mana-mana tempat ketidakadilan itu sudah sering kali terjadi. Bahkan di keluarga pun sudah terjadi ketidakadilan. Ada orang tua yang memperlakukan anaknya dengan tidak adil. Juga mungkin di tempat kita tinggal, kita merasa diperlakukan dengan tidak adil. Atau di tempat kita bekerja dan di mana-mana tempat lainnya, ketidakadilan itu sudah seringkali terjadi. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bahkan sebuah pengadilan yang notabene tempat di mana orang mendapatkan atau menuntut keadilan, di situ pun masih juga ada orang-orang yang merasa diperlakukan dengan tidak adil. Misalnya keluarga korban yang merasa bahwa pelaku tidak divonis dengan seadil-adilnya, merasa bahwa hukuman yang diberikan negara itu tidak setimpal dengan kejahatan yang dia lakukan, sehingga terlontarlah kalimat, pengadilan ini tidak adil. Masa dia hanya dihukum seperti itu, sementara kami sudah menjadi korban, sementara anak kami sudah trauma seumur hidupnya. Itu sebabnya Bapak Ibu saudara-saudara, kita pasti pernah mendengar istilah tumpul ke atas, tajam ke bawah. Nah, kalimat itu tercetus karena apa? Karena memang ada beberapa orang atau beberapa pihak yang merasa diperlakukan dengan tidak adil. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, memang selama kita hidup di dunia ini, kita tidak akan menemukan keadilan itu. Ya, kita harus menyadari itu. Karena memang keadilan itu hanya kita dapat dari Tuhan. Hanya Tuhan yang maha adil. Seperti yang dikatakan dalam firman Tuhan hari ini, Tuhan itu adil dalam segala jalannya. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, walaupun demikian, ayo jujur, ada nggak di antara kita yang pernah merasa bahwa Tuhan pun tidak adil kepadanya? Ada nggak? Ayo tunjuk jari dulu. Mungkin ada di antara kita yang merasa bahwa Tuhan, Engkau tidak adil Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara, benarkah Allah itu tidak adil? Kita harus renungkan ini baik-baik. Kalaupun kita tidak mendapatkan seperti yang kita inginkan, kalaupun kita tidak melihat, merasakan seperti yang kita inginkan, tapi ingatlah, camkanlah
bahwa Allah itu adil dalam segala jalannya. Dia adalah Allah yang maha adil. Cuman persoalannya adalah kita mengatakan Allah itu tidak adil karena kita memakai pikiran kita. Kita merasa diri kita lebih pintar, lebih tahu dari Tuhan. Benar tidak? Nih, ada pengalaman seorang petani. Jadi dia menanam semangka di ladangnya. Tetapi di ladangnya ini sudah ada pohon kemiri yang begitu besar dan rindang dan sedang berbuah ini kemirinya. Pada suatu hari ketika dia sedang membersihkan ladangnya, ya, semangkanya ini sudah berbuah, ya udah besar. Lalu karena capek, sang petani pun istirahat. Dia berteduh di bawah pohon kemiri tadi. Lalu sembari dia berteduh, dia sembari kipas-kipas, dia lihat ke atas, ke pohon kemiri. Lalu dia lihat ke ladang semangkanya. Dia bilang begini, "Ah Tuhan, Kau tidak adil. Kau bodoh sekali Tuhan. Kok bisa pohon yang begini besar, pohon yang begini rindang, tetapi buahnya begitu kecil. Sementara semangka buahnya begitu besar dan dahannya, rantingnya tidak bisa menahan beratnya semangka. Ah Tuhan, ini tidak adil. Harusnya Tuhan, kalau pohon yang besar ini buahnya besar, sementara ranting yang kecil ini harusnya buahnya kecil," katanya. "Kau tidak adil Tuhan," katanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, baru saja selesai dia berkata seperti itu, tiba-tiba sebuah kemiri jatuh menimpa ke atas kepalanya. Lalu dia bangkit, dia bilang, "Haleluya, puji Tuhan, Engkau adalah Allah yang adil. Coba tadi, kalau buah kemiri itu sebesar buah semangka, udah geger otak aku," katanya. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara, bukankah kita sering seperti itu? Merasa diri kita lebih tahu, lebih pintar, dan menganggap Tuhan itu tidak adil ketika apa yang kita lihat tidak sesuai dengan pikiran kita. Nah Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kalaupun kita tidak mendapatkan seperti yang kita inginkan, kalaupun kita melihat tidak sesuai dengan apa yang kita pikirkan, ingatlah, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang adil dalam segala jalannya dan setia dalam segala perbuatannya. Oleh karena itu, jangan pernah mencari keadilan di dunia ini, tetapi carilah, mintalah keadilan dari Tuhan. Sebab Tuhan itu akan bertindak dengan adil pada waktunya tanpa kita duga-duga. Mungkin ada di antara kita yang sedih, yang menderita karena merasa diperlakukan dengan tidak adil. Percayalah, Tuhan akan bertindak dengan adil. Cepat atau lambat, serahkan semua hidupmu ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan itu akan bertindak dengan adil. Bapak Ibu Saudara-saudara, biarlah firman Tuhan hari ini menguatkan iman percaya kita, sehingga kita mempercayakan hidup kita, menyerahkan pergumulan kita kepada Tuhan. Dan ingatlah, Tuhan yang kita sembah itu adalah Allah yang adil dalam segala jalannya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang adil dalam segala jalan-Mu. Dan Engkau adalah Allah yang kasih setia dalam segala perbuatan-Mu. Bapa, memang kami sadar, semua kami ingin diperlakukan dengan adil. Tetapi kalau kami mau jujur, ketidakadilan itu sudah marak terjadi. Banyak di antara kami yang diperlakukan dengan tidak adil. Kami mau marah, sedih, kecewa, protes. Bapa yang baik, firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa keadilan itu hanya kami dapatkan dari Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau Allah yang adil. Untuk itu Tuhan, kuatkan kami, agar kalaupun ada di antara kami yang merasa diperlakukan dengan tidak adil, yang tidak pernah
mendapatkan keadilan. Biarlah Bapa, keadilan yang daripada Engkau-lah yang akan kami dapatkan. Engkau kuatkan kami Tuhan. Engkau ingatkan kami bahwa Engkau akan bertindak adil kepada kami semua. Terima kasih Bapa yang baik. Biarlah firman-Mu ini boleh menguatkan iman percaya kami. Dan biarlah kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Bapa yang baik, di pagi hari ini kami mau berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Tuhan. Dari anak kecil sampai jemaat yang sudah tua. Tiap-tiap pribadi, tiap-tiap keluarga. Berkati kami Tuhan. Berkati kami dalam segala pekerjaan kami. Dalam segala aktivitas kegiatan kami di sepanjang hari ini. Pimpin dan kuasai kami Tuhan. Agar apapun yang kami lakukan, yang kami pikirkan dan yang kami ucapkan semuanya berkenan di hadapan-Mu. Bapa yang baik, kami juga berdoa bagi jemaat-Mu yang terbaring sakit. Baik yang dirawat di rumahnya maupun yang dirawat di rumah sakit. Kiranya Engkau Tuhan berkenan memberikan kesehatan kepada mereka. Jamah tubuh mereka yang sakit Tuhan. Serta berkatilah setiap makanan, minuman, obat yang mereka konsumsi. Apabila ada jemaat-Mu Tuhan yang sedang berduka, kiranya Engkau yang menguatkan dan menghiburkan mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati saudara-saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Horas.